Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar untuk tema 2, subtema 2 pembelajaran yang kelima. Kita akan membahas mengenai penyakit yang menyerang sistem pernafasan dan properti tari. Nah, untuk materi ini sudah pernah diajarkan di pembelajaran yang kedua kemarin. Nanti kalian bisa membuka kembali pembelajaran yang kedua untuk memperjelas materi yang Bu Arin sampaikan sekarang. Organ pernafasan manusia itu terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kebiasaan hidup yang tidak sehat. Bisa karena virus juga dan bakteri atau karena kondisi lingkungan yang tidak sehat. Kalian bisa perhatikan pada gambar, di situ ada seorang wanita yang sedang mengalami asma. Dia menggunakan inhaler untuk memasukkan obat melalui mulutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai penyakit pada sistem pernafasan. Untuk di pembelajaran 2 kemarin, kita sudah belajar mengenai penyakit asma, flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Nah, untuk kali ini, hari ini kita akan membahas 3 penyakit, yaitu emfisema, kanker paru-paru, dan TBC. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu untuk membahas emfisema. Apa itu emfisema? Emfisema adalah penyakit pada paru-paru, merupakan kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru itu kemasukan udara. Nah, penyebabnya apa emfisema itu? Penyebabnya adalah karena polusi udara atau juga bisa karena zat berbahaya yang ada pada rokok. Nah, pengobatannya bagaimana? Pengobatannya adalah dengan menggunakan resep dokter dan pola hidup sehat. Kalian bisa perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah emfisema, penyakit yang ada pada jaringan bronkiolus dan alveolus. Nah, di sini nih. Kalian bisa perhatikan antara kiri dan kanan ini berbeda. Nah, yang kiri ini adalah yang sehat atau yang normal. Dan ini adalah yang sakit. Jadi, paru-paru mengalami pembengkakan karena paru-parunya kemasukan udara. Kalian perhatikan di sini, ini adalah alveolusnya dan bronkiolus ada di sini. Nah, kalian bisa perhatikan. Ada perbedaan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini adalah salah satu penyakit yang berbahaya. Nah, jika orang sudah menderita kanker paru-paru dan sel kanker pada paru-paru itu terus tumbuh tidak terkendali, maka kanker tersebut bisa menyebar ke seluruh tubuh penderita. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah salah satunya karena kebiasaan merokok. Nah, zat-zat berbahaya pada rokok itu yang bisa menyebabkan kanker paru-paru. Pengobatannya bagaimana kalau kanker paru-paru? Pengobatannya adalah dengan kemoterapi dan radioterapi. Kalian bisa lihat, ini adalah gambar kanker paru-paru. Nah, ini adalah gambar paru-paru yang sehat, sedangkan ini adalah kanker paru-paru. Jika seseorang itu menderita kanker paru-paru, maka paru-parunya akan menghitam seperti ini. Nah, kalian bisa bedakan antara paru-paru yang sehat dan paru-paru yang terkena kanker. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyakit yang ketiga untuk kali ini, yaitu tuberkulosis atau TBC. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis atau karena bakteri. Nah, bakteri penyebab TBC ini menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Di mana alveolus? Alveolus ada di dalam paru-paru yang bentuknya seperti anggur itu. Nah, kemudian jika dibiarkan, ini akan menyebabkan sel-sel pada paru-paru akan mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup dan mengecil. Nah, hal tersebut yang menyebabkan akhirnya penderita TBC itu sering nafasnya terengah-engah atau ngos-ngosan. Pengobatannya bagaimana? Pengobatannya adalah dengan minum resep obat dokter.
Selanjutnya kalian bisa lihat di sini perbedaan antara paru-paru normal dan paru-paru yang sudah terkena TBC. Yang sebelah kanan ini adalah paru-paru yang normal. Dan sebelah sini adalah paru-paru yang terkena TBC. Kalian bisa perhatikan di sini banyak sekali di alveolusnya. Alveolus itu yang kecil-kecil di sini nih. Nah, ini banyak sekali bintil-bintil yang ada pada dinding alveolus. Nah, itu adalah TBC pada paru-paru. Kalian bisa perhatikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai properti tari. Ini sudah kita pelajari juga di pembelajaran yang kedua. Nanti kalian bisa buka kembali pembelajaran yang kedua. Nah, properti tari ini merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Hampir semua tarian di Nusantara ini menggunakan properti. Nah, kalian bisa lihat contoh berikut. Nah, tari apakah ini? Iya, ini adalah tari piring. Properti apa yang digunakan? Properti yang digunakan adalah piring. Selanjutnya, kalian perhatikan. Iya, ini adalah tari payung. Properti yang digunakan apa? Yang digunakan adalah payung. Sedangkan yang berikutnya, ini adalah tari serimpi. Properti yang digunakan adalah selendang. Nah, selanjutnya, ini adalah tugas yang kemarin yaitu tari bondan. Tari bondan ini propertinya adalah selendang ini, kemudian ada payung dan ada boneka yang di bawah. Selanjutnya, ini adalah tari topeng. Properti yang digunakan adalah topeng dan selendang. Selanjutnya, yang terakhir adalah tari janger. Properti yang digunakan adalah kipas. Properti tari dapat melengkapi penampilan dalam pementasan tari. Properti tari juga mempunyai banyak fungsi. Apa saja? Yang pertama, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian, sehingga mudah dipahami oleh penontonnya. Kemudian selain itu juga sebagai pelengkap busana tari. Kemudian menghidupkan tokoh yang dibawakan. Selain itu, menambah keindahan dalam tarian. Kalian bisa perhatikan contoh tari bondan ini. Tari bondan ini adalah tari yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Nah, tarian ini menggambarkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Kalian bisa lihat di sini ada seorang wanita sedang memakai payung, membawa boneka. Kalau di sini dimaksudkan adalah anaknya. Nah, di tari ini adalah tari yang menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu kepada anak. Jadi dengan properti ada boneka bayi, ada payung, ada selendang, ini penonton bisa lebih memahami mengenai cerita tarian tersebut atau bisa menghidupkan tokoh yang ingin dibawakan dalam tarian. Selanjutnya, untuk tugas hari ini, yang pertama, kalian tuliskan penyebab penyakit gangguan pernafasan berikut. Emfisema, kemudian tuberkulosis, kemudian bronkitis, kemudian tonsilitis, dan yang terakhir pneumonia. Kemudian yang nomor 2, tuliskan 4 fungsi properti tari. Nah, untuk lebih memudahkan kalian mengerjakan, kalian bisa pelajari kembali materi yang sudah Ibu berikan pada pembelajaran 2 yang kemarin. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.